Informasi terpopuler yang pertama di cnbcindonesia.com dari negeri Paman Sam, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden meminta Gubernur New York Andrew Cuomo mundur setelah didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah perempuan. Jaksa Agung New York Letitia James mengungkap laporan hasil penyelidikan yang dilakukan selama berbulan-bulan dan menyimpulkan bahwa Cuomo melakukan pelecehan terhadap sejumlah perempuan, mulai dari pegawai, mantan pegawainya, bahkan polisi. Rekan Biden di Partai Demokrat tersebut terbukti melanggar undang-undang federal dan negara bagian. Ini bukan kali pertama Biden meminta Andrew Cuomo untuk mundur dari jabatannya. Pada Maret lalu, Biden juga mengatakan Cuomo harus mengundurkan diri jika tuduhan soal kasus itu terbukti. Dalam laporan setebal 165 halaman terungkap bagaimana pengakuan 179 saksi. Lingkungan kerja yang diciptakan di kantor Cuomo disebut penuh ketakutan dan intimidasi. Biden juga mengatakan legislatif negara bagian bisa memutuskan untuk memakzulkan jika sang gubernur menolak untuk mundur. Sementara itu dalam sebuah video, Cuomo menyatakan perilakunya disalahpahami para penuduhnya. Pria yang memiliki 3 anak perempuan itu menegaskan tidak pernah menyentuh siapapun secara tidak pantas. Beralih ke informasi berikutnya, Bank Indonesia tengah mengincar beberapa negara untuk diajak kerjasama dalam penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement atau LCS dalam transaksi perdagangan maupun investasi. Dengan Local Currency Settlement, maka kedua negara yang bekerja sama bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Sehingga kedua mitra dagang tidak perlu menukar dolar Amerika Serikat terlebih dahulu jika ingin melakukan transaksi perdagangan dan investasi. Transaksi melalui Local Currency Settlement ini mencakup penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung, serta perdagangan antar bank untuk mata uang negara tersebut dan rupiah. Selain itu ada juga sharing informasi dan diskusi secara berkala antar otoritas. Sejauh ini Indonesia sudah menjalankan Local Currency Settlement dengan Malaysia, Thailand, dan Jepang dengan mencapai rata-rata 117,3 juta dolar setiap bulannya atau setara dengan 1,68 triliun rupiah. Indonesia juga sudah sepakat dengan China dan akan diimplementasikan pada bulan ini. Beralih ke informasi berikutnya, di tengah terjadinya peningkatan signifikan zona merah di luar Jawa dan Bali, tercatat ada 240 wilayah yang masuk zona merah COVID-19. Namun ternyata hanya ada 1 daerah di Indonesia yang bebas corona. Nah, daerah mana ya ini? Apakah itu daerah yang Anda tempati? Berdasarkan data pemerintah, zona hijau COVID-19 di Indonesia dibagi menjadi 2 kategori. Pertama, wilayah yang dulunya pernah ada kasus corona, namun dalam 4 minggu terakhir tidak ada lagi kasus penularan dan angka kesembuhannya di atas 95%. Lalu kedua, wilayah yang belum pernah terdampak COVID-19 sama sekali. Nah, satu-satunya wilayah yang bebas COVID-19 di Indonesia adalah Pegunungan Arfak di Papua Barat, di mana statusnya tercatat tidak ada kasus. Sementara wilayah di Papua yaitu Dogiyai sebelumnya masuk ke dalam zona tidak terdampak, kini kembali masuk dalam zona terdampak. Kita ke informasi terakhir, ini dari kabar yang sempat menghebohkan dunia jagat maya, yaitu rencana sumbangan dari keluarga pengusaha Aceh Mendiang Akiditio untuk biaya membantu penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Nah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menegaskan sudah melakukan analisis dan juga pemeriksaan terhadap biliet giro yang disebutkan mencapai 2 triliun rupiah. Seperti apa hasilnya? PPATK mengungkapkan bahwa uang dalam biliet giro dengan nilai fantastis itu tidak ada. Hasil pemeriksaan pun akan segera disampaikan kepada Kapolri dan Kapolda Sumatera Selatan. Ketua PPATK Dian Ediana Rae mengatakan, sejak awal rencana sumbangan ini dipublikasikan, pihaknya sudah menaruh perhatian lebih.
Pasalnya profil penyumbang yang tidak sesuai dengan jumlah yang akan disumbangkan dan keterlibatan pejabat publik yang akan menerima. Ia menilai semestinya sumbangan seperti itu bisa dikoordinasikan dengan pihak PPATK terlebih dahulu sebelum mempublikasikan aksi sosial ini untuk memastikan kredibilitas setiap calon penyumbang dan menghindari spekulasi di masyarakat. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.